Selamat pagi untuk saya sendiri. Selamat hari Minggu untuk saya dan orang-orang yang sedang beribadah di luar sana. Saat ini kita akan memulai dengan doa. Dan karena saya sendiri, kita akan menjalankan selama 10 menit untuk ibadah singkat saya sendiri. Oleh karena itu, saya akan membuka lagu dengan lagu puji-pujian dari daerah asal ibu saya dengan bahasa ibu. Di topi nongip ni alam semanon takoni de balno tungyong limetan. Di topi nongip ni alam semanon takoni de balno tungyong limetan. Topi nongip ni alamun semanut tarkodip ne balno tungguling metan. Ya Bapa, selamat pagi Tuhan Allah, Tuhan Yesus Roh Kudus. Saat ini hamba akan memulai aktivitas ibadah hamba ya Tuhan. Hamba tahu hari ini hari Minggu di tanggal 27 Januari 2026 ini Tuhan, di mana umat Tuhan sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu, khususnya umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saya di saat ini akan memulai ibadah hamba sendiri. Hamba tinggal di asrama ya Tuhan, jadi hamba tidak ikut ibadah karena mengikuti ketentuan aturan asrama yang saat ini Tuhan. Hamba engkau sudah mengetahuinya, hamba berada di asrama Advent ya Tuhan, jadi hamba sudah beribadah kemarin. Namun hamba tidak akan melepaskan ibadah hari Minggu untuk namanya kepercayaan sama ya Tuhan, di mana 1-2 orang kumpul untuk beribadah, di situ kamu datang dan mendengarkan serta berkata-kata melalui kata-kata roh. Oleh karena itu Engkau berkati, hamba akan bersaksi dan menjalankan aktivitas hamba. Haleluya, amin. Jadi kesaksian saya pada hari ini adalah saya sangat mengucap syukur karena tahun kemarin Tuhan sudah jalan diri saya sampai hari ini. Tuhan itu baik, sangat amat baik. Bahkan seperti yang ada di firman Tuhan di Mazmur pasal 29 ayat 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Jadi suara Tuhan itu nyata dan menyemburkan nyala api pada hati setiap umatnya. Dengan banyak firman Tuhan ini, saya menjadi kuat untuk demikian suara Tuhan untuk menjalani kehidupan hamba di asrama ini, serta melepaskan orang tua mereka, adik-adik, lalu saya pergi ke asrama, tinggal di asrama, berjuang dengan berpacu dengan pendidikan untuk keberhasilan saya dan untuk membahagiakan orang tersakit depan. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih kuat di asrama. Itu bukan karena kebolehan saya, tapi itu karena Tuhan. Oleh karena itu saya memasukkan satu ayat firman Tuhan yang sepertinya kita semua sudah pernah membacanya untuk sebagai pedoman kuat saya di asrama ini. Jadi firman Tuhan saya itu di Amsal pasal 23 ayat 18. Pertama dari 17, tapi yang ayat intinya di 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita langsung saya pegang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 ini menceritakan tentang masa depan yang nyata. Kata Alkitab itu begitu nyata. Memang sudah ada dan sebagaimana ada dalam hidup kita. Di sini menceritakan
bahwa kita tidak boleh iri kepada orang lain, tapi takut akan Tuhan senantiasa. Karena hidup ini singkat, Tuhan datang sebagai pencuri. Jadi kita jangan menyanyikan hidup ini dengan iri kepada orang lain. Kita tidak tahu sebenarnya orang itu iri atau tidak. Kita sendiri memiliki kelebihan yang bermakna. Tak perlu kita iri sama orang lain. Kita juga memiliki kelebihan, kebolehan dalam hidup ini. Semua orang memiliki takdir, semuanya orang memiliki kemampuannya masing-masing. Tergantung dengan mereka, cara mereka mengolahnya. Misal, saya punya kemampuan atau tingkat akademis saya sampai di sini. Dia sampai di situ. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu pun sempurna dari mereka semua masing-masing. Jadi kalau kita masih belum mendapatkan sebuah kebolehan kita, mohon maaf, ini saya langsung ke renungan firman Tuhan sesuai dengan kesaksian saya. Jadi seperti itu. Kita akan berdoa dulu lalu melanjutkan firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan sudah jaga lindungi saya sampai pada pertengahan ibadah ini Tuhan. Saya saat ini langsung masuk saja ke firman Tuhan yang Kau berkati. Haleluya, amin. Jadi kembali lagi kita masuk ke Amsal pasal 23 ayat 18 tadi dan 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang lebih berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini menceritakan bahwa kita jangan iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan. Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa kita tidak perlu iri, tapi kita takut dan serahkan apa yang ada pada hati pikiran kita kepada dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan akan membantu kita. Karena jika kita takut akan Tuhan senantiasa dan membaca Alkitab, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya tahu kita semua ingin masa depan yang cerah. Saya tahu kita semua memiliki harapan yang kuat untuk ke depan. Dan di sini Tuhan menjanjikan kepada kita tidak perlu iri kepada orang berdosa. Setiap orang manusia berdosa. Sebaik apapun manusia itu, dia tetap memiliki dosa. Dia tidak perlu kita iri ke dia. Siapa tahu kita yang justru memiliki kelebihan di bidang lain. Bukan berarti di bidang ini dia bagus, saya juga harus bagus. Di semua bidang kita harus bagus, tidak. Tuhan memberikan kemampuan itu masing-masing. Misalkan nabi-nabi yang diceritakan dalam Alkitab. Nabi Abraham mempunyai kesetiaan yang sangat besar kepada Tuhan. Nabi Musa, dia bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, walau dia bilang sebenarnya dari awal dia bilang dia tidak pandai berkata-kata, tapi dia bisa dalam itu karena memang kemampuannya bukan di situ, tapi Tuhan kasih hikmat dan kemampuannya di bidang yang lain. Begitu pula dengan kita manusia yang saat ini akan menjalani hidup. Tidak perlu kita iri ke mereka. Bukan berarti aku bilang semua orang itu berdosa. Ya, kita memang berdosa. Kita manusia dalam makhluk yang berdosa. Tapi Tuhan sudah datang dan menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga dosa kita ini menjadi sukacita ataupun menjadi kasih yang sangat besar. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang sangat besar, yaitu anaknya di dalam bumi untuk menyelamatkan kita. Dan itu sudah nyata. Ini bukan hanya sekadar kisah biasa dengan belaka, tapi ini kejadian fakta. Oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua takut akan Tuhan dan harapkanlah masa depan yang kalian impikan itu. Selagi masih ada kesempatan untuk kalian meraih dan mencapainya, kuatkanlah hati kalian, kuatkanlah iman kalian untuk meneguhkan diri di hadapan Bapa
dan takut akan Tuhan. Saya percaya karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang selama kesempatan itu masih ada. Kejarlah kesempatan dan takutlah akan Tuhan. Dan harapkanlah apa yang menjadi harapanmu tidak akan pernah hilang bila kamu masih memiliki kesempatan dan keberuntungan untuk kamu menjalaninya dan mengejar. Kiranya firman Tuhan ini diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa karena hikmat-Mu yang sangat besar yang telah memberkati kami dan menceritakan firman Tuhan-Mu yang sangat nyata sesuai dengan kisah-kisah yang bukan sebagai dongeng tapi kisah yang benar-benar ada dalam dunia ini ya Tuhan. Hamba-Mu sangat mengucap syukur karena firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayat 18 ini mengingatkan betapa harapan kita itu sungguh nyata dan tak akan hilang. Dan ke depan kita akan meraihnya selama masih ada kesempatan. Dan bila sudah gugur, itu bukan berarti kita sudah hancur. Mungkin ada harapan baru yang akan membuat kita merasa bangga terhadap kemampuan kita sendiri. Tidak perlu kita iri kepada orang lain. Karena itu mirip mereka, itu kemampuan mereka. Biarlah kita kembangkan kemampuan kita di dalam takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan ini seturut dan menurut kehendak Bapa di surga. Hamba-Mu sangat mengucap syukur sekali karena Engkau ada sebagaimana ada dalam kehidupan hamba dan keluarga hamba maupun keluarga Stador di sekolah Advent ini dengan teman-teman asrama untuk menjalani aktivitas ini dan hari Minggu ini. Hamba-Mu berdoa dan berterima kasih Tuhan sudah memberikan hikmat untuk menjalani semuanya ini tidak gampang. Namun hamba tahu Tuhan ada. Hamba tahu Tuhan selalu membantu dengan cara yang tak terduga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba sangat mencintai dan sangat mengucap syukur atas keadaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan hamba.